Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musli, NIM 20 1531377. Saya dari lokal 3 MPIB 2 akan menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran pada mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu yang diampu oleh Bapak Adang Ridwan SSMPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 materi. Yang pertama yaitu mengapa Ahmad Barus II disebut Datuk Baduka Berhala. Kemudian kedua, perjalanan keris Siginyai bisa sampai ke Jambi. Dan saya terakhir sejarah singkat tentang Sultan Tahas Saifuddin. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Mengapa Ahmad Barus II disebut Datuk Baduka Berhala? Sejarahnya adalah adanya Islam di Jambi karena kedatangan kapal dari Kesultanan Turki untuk penyebaran agama Islam di Jambi, yaitu rombongan tersebut dipimpin oleh Ahmad Ilyas dan Ahmad Barus II. Karena kapal mereka terdampar di Pulau Berhala, maka mereka singgahlah di pulau tersebut. Ia melihat bahwa di pulau tersebut terdapat banyak sekali berhala. Kemudian ia memimpin masyarakat sekitar untuk menghancurkan patung-patung berhala sesembahan yang ada di Pulau Berhala itu, sehingga Ahmad Barus dijuluki sebagai Datuk Baduka Berhala. Kemudian materi yang kedua tentang perjalanan keris Siginyai bisa sampai ke Jambi. Perjalanan ini dimulai dari seorang yang bernama Sang Kayu Hitam. Ia adalah anak bungsu dari Datuk Baduka Berhala dan Putri Seleras Minang Masak. Orang Kayu Hitam adalah satu-satunya rakyat Jambi yang berani memberontak atas otoriter Kerajaan Mataram. Pemberontakan yang telah dilakukan disertai dengan upeti sebagai bentuk hadiah bagi Kerajaan Mataram. Atas pemberontakan yang telah dilakukan oleh orang Kayu Hitam, Kerajaan Mataram pun melakukan suatu tindakan untuk melenyapkan orang Kayu Hitam. Pelenyapan tersebut dilakukan dengan cara pembuatan keris yang dapat membunuh orang Kayu Hitam. Keris yang digunakan untuk membunuh orang Kayu Hitam bukan keris sembarangan, namun keris sakti. Keris tersebut dibuat dari 9 macam jenis besi yang ditempa selama 40 Jumat. Proses penyempuhan keris menggunakan 12 jenis muara air jenis material logam dalam pembuatan keris Siginyai, antara lain besi, emas, nikel, dan lain-lain. Panjang dari keris Siginyai yaitu 39 meter. Keris tersebut memiliki 5 buah gelombang. Orang Kayu Hitam dikenal sebagai orang yang mempunyai kesaktian dan kekebalan, sehingga keris yang hendak digunakan untuk membunuhnya harus dibuat dengan cara khusus dan material khusus. Sayangnya orang Kayu Hitam telah mengetahui terlebih dahulu atas pembuatan dari keris istimewa yang akan digunakan untuk membunuhnya. Lalu orang Kayu Hitam bertindak dengan sigap dan segera menemui sang empuh yang membuat keris tersebut. Setelah bertemu dengan empu yang membuat keris Siginyai, orang Kayu Hitam pun meminta sang empu yang untuk memberikan keris tersebut kepada orang Kayu Hitam. Tetapi sang empu bersikeras untuk tidak menyerahkan keris tersebut. Hal tersebut membuat orang Kayu Hitam marah dan mengambil keris secara paksa. Tetapi keberadaan dari orang Kayu Hitam berada di tempat sang empuh telah diketahui oleh Kerajaan Mataram. Raja Mataram pun menghampiri orang Kayu Hitam dan melakukan suatu negosiasi untuk merada amarah orang Kayu Hitam. Sang Raja Mataram berniat untuk menyandingkan Kerajaan Mataram dan Kerajaan Melayu. Oleh karena itu, Raja melakukan perjodohan antara orang Kayu Hitam dan putrinya yang bernama Putri Mayang Manggurai. Orang Kayu Hitam pun menyetujui akan perjodohan tersebut. Di pernikahan orang Kayu Hitam dari Putri Mayang Manggurai, Raja Mataram memberikannya suatu hadiah. Hadiah tersebut berupa sebuah keris yang dibuat khusus untuk membunuh orang Kayu Hitam. Keris tersebut digunakan sebagai gonjai. Gonjai merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menggulung rambut. Gonjai juga menjadi alasan pemberian nama dari keris tersebut dengan sebutan keris Siginyai. Karena orang Kayu Hitam menikah dengan putri Raja Mataram, maka dia mempunyai hak atas kekuasaan wilayah Jambi.
dengan kekuasaan dan kesaktiannya. Orang kaya hitam berhasil mendirikan kerajaan Jambi dan membuat rakyat hidup dengan tenang dan tentram. Materi yang terakhir yaitu perjalanan hidup Sultan Taha Saifuddin Jambi. Sultan Taha Saifuddin Jambi 1816 Batung 26 April 1904 adalah sultan terakhir dari Kesultanan Jambi, merupakan pahlawan nasional asal Jambi yang dilahirkan pada pertengahan tahun 1816 di Keraton Tanah Dipilih Jambi. Ia merupakan putra dari Sultan Muhammad Fariduddin dengan segelar Sultan Keramat. Nama asli Sultan Taha adalah Sultan Raden Toha Sayadiningrat. Ketika kecil ia bisa dipanggil Raden Tahta Ningrat. Meskipun ia terlahir dari kalangan bangsawan, ia memiliki sikap yang rendah hati, senang bergaul dengan masyarakat dan sangat membenci Belanda. Aktivitas melawan Belanda makin gencar sejak ia naik tahta menjadi Raja Jambi pada tahun 1855. Pada tahun 1904 Belanda melakukan penyerbuan dan berhasil menyerap pasukan Sultan Taha di dusun Bantung Berdarah. Dalam penyerbuan itu Sultan Taha wafat dalam usia ke-88. Jasadnya dikebumikan di Muara Tebo yang kini dijadikan sebagai makam pahlawan nasional Sultan Taha Saifuddin. Sekianlah video dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.